Ada bunyi-bunyi om? Masih puterin ada bunyi-bunyi ya? Iya, itu kedengeran sih yang sebelah sini nih. Ada kalau dipegang juga kretek-kretek gitu. Iya. Soknya dia ada getar-getar. Oh iya? Iya. Soknya. Iya, soknya aja pegang kayak gini. Efek dari bearing. Oh. Efek dari bearing, getarannya tuh sampai ke sini, bagian soknya. Berarti Bari ganti aja dong ya? Iya. Jaga-jaga deh om ya? Iya, gampang gitu. Biar enak gitu. Siap. Gofar yang manusia bakal lagi di Suku Otomotif. Balik lagi juga ke Rotary Bintaro bersama Koperi Jensen. Halo Om Gofar. Balik lagi gua. Kenapa yang kali ini? Kemarin AC udah beres. Dah, oke. Udah dingin. Oke. Sampai sekarang kayak kulkas daging. Tapi seperti yang gue bilang sama lo, ada sedikit ngeraung. Oke. Gue cuekin aja. Iya. Kok lama-lama ganggu nih? Iya. Gue harus kesini lagi sih. Oke. Nah, daripada ngira-ngira, gue baca lagi tagline-nya tuh. Cek kaki-kaki tanpa feeling dan tanpa dibawa keliling. Berat, rhyme. Berima, tagline-nya berima, berat. Gue mau cek pakai Kyoto. Iya. Ini sempat kita taruh, Hiluxku sempat dicek ya di sini ya. Iya. Sekarang si RV gue om. Oke. Ini jadi goyang-goyang gini adalah biar sensasi kayak jalannya tanpa harus kita bawa ke jalan biasa kan kalau dulu mau ngetes suspensi jelek, dibawa ke jalanan jelek tuh. Betul. Kita dengerin nih. Betul. Sekarang nggak perlu ya? Betul. Karena sebetulnya kenapa tagline-nya kita cek kaki-kaki tanpa feeling dan nggak perlu dibawa keliling? Iya. Karena kita lihat ya, kebiasaan sebelumnya ada Kyoto shaking mesin, biasanya kalau kaki-kaki bunyi, apa sih yang dilakukan? Customer ke bengkel, Iya. ngajak mekanik keliling, nyari Iya. jalanan rusak. Iya. Setelah itu, mekanik akan bilang, kayaknya ball joinnya nih bunyi. Iya. Si customer merasa kurang puas, dia bawa lagi ke bengkel 2. Dengan pola yang sama, cari jalan rusak, keliling lagi, terus dibilang shock breaker-nya, nanti dibilang busingnya, dan sebagainya. Customer-nya bingung, sebetulnya yang benar yang mana, karena dia nggak bisa ngelihat gitu loh. Berarti semuanya based on feeling. Iya. Oke. Dan customer-nya juga ketika milih beberapa bengkel itu, dia juga pakai feeling nih, ini mekanik mana yang paling masuk akal gitu loh. Karena si customer sendiri, dia nggak punya experience untuk melihat secara langsung kan, bunyinya itu dari mana. Nah, maka dari itu, keluarlah Kyoto shaking mesin. Fungsinya itu adalah kita bikin mobil seolah-olah di jalanan rusak, tapi sebetulnya kita bisa langsung ngelihat di bawah apa sih yang terjadi masalah gitu. Sembari ngecek gitu. Iya. Mungkin ibarat kata kalau dokter diagnosis pasien keluarnya apa? Batuk-batuk. OTBC. Dibandingkan dengan yaudah pakai mesin. Iya. Di scan, di apa, MRI, gitu-gitu mungkin ya kali ya. Betul. Iya. Nah sekarang kita goyang-goyang dompet dulu nih. Ya enggak? Digoyang-goyangin si RV gua. Ini mesinnya nih om. Yes. Ini berarti lu jual juga mesinnya apa emang cuma di sini doang? Kebetulan kita sistemnya itu adalah kemitraan. Jadi kita ya bahasanya kita jual, tapi kita gandeng itu sebagai mitra. Buat customer atau para bengkel yang ingin punya alat seperti ini lagi, dia menghubungin tuh bukan ke Rotary Bintaro, tapi dia menghubunginnya tuh ke Kyoto Indonesia. Oke. Jadi kayak Rotary Auto atau Rotary Bintaro juga salah satu klien dari Kyoto juga. Oke. Nah, Kyoto ini kita ini adalah perusahaan untuk importir alat-alat kerja untuk disuplai ke bengkel-bengkel. Saat ini kita tuh klien Kyoto yang ada di seluruh Indonesia itu totalnya mungkin sudah sekitar 70 sampai 80 bengkel di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma ke Rotary aja nih bisa pengecekan dengan Kyoto shaking mesin. Tapi ada 70 sampai 80 titik yang ada di Indonesia, mulai dari Jabodetabek, Jawa, Pulau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Medan, Sumatera, Kalimantan, sampai ke yang paling jauh itu Sulawesi sih. Saat ini. Papua juga sedang beberapa yang lagi melirik. Berarti kalau misalnya bengkel-bengkel mau beli ginian ke Kyoto aja ya? Ke Kyoto Indonesia. Nah, sekarang gue pengen mengkyotokan ini gue nih, si RV gue nih. Ini jadi, kenapa nih om nih? Iya nih. Mobil gue nih om. Ini kan kita bisa lihat nih. Nah ini kan kedengeran nih ada bunyi nih. Nih. Ini sebenarnya di sini nih berasa bunyi ini bisa ada beberapa penyebab. Satu, dia terlihat visual, ada yang pecah, tapi
nggak ada bunyi. Itu juga bisa. Kedua, dia bisa terdengar rusak itu karena terdengar suara. Tapi secara fisik aman-aman aja. Atau kemungkinan ketiga, dia nggak kedengeran, tapi juga nggak kelihatan, tapi dipegang, dia tuh ada sentakan. Cetak gitu loh. Ini kayaknya ini bearing gue di belakang nih, soalnya ngeraung. Oke. Secara visual, aman. Oke. Kata bengkel kayak, enggak aman-aman aja kok. Gitu. Nah gue penasaran nih. Oke, gini Om. Ini kan kita mesti pahamin dulu cara kerja kaki-kaki mobil ya. Kaki-kaki mobil ini kan ada yang dia bumping naik turun, ada yang berputar, ada yang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau untuk Kyoto Seri mesin, dia tuh lebih efektif itu untuk sesuatu yang bumping, Om. Kalau dia sesuatu yang berputar, itu jelas nggak bisa. Cara kerjanya ini jelas berbeda. Berputar itu kan berarti harus ada putaran tinggi, kayak model dyno test. Tapi dyno test sendiri juga sebenarnya nggak bisa buat ngecek bunyi. Karena dyno test sendiri pada saat ini bunyinya udah berisik banget kan. Jadi untuk Kyoto Seri mesin, kita tuh untuk pengecekan sesuatu yang sifatnya bumping. Seperti kayak misalkan link stabil, busing dan kawan-kawannya. Ini ngetek nih bunyi nih. Nah ini kan kedengeran nih. Iya. Ini kalau kita pegang nih Om. Suaranya kecil. Oh iya. Nggak hilang sih. Nah malah hilang. Oh iya. Keredam. Coba kalau di. Oh iya. Ini apa itu? Itu apa itu? Link stabil. Oh stabilizer. Ini kalau dipegang. Oh iya. Tapi kalau dilepas. Iya. Ini nggak tahu kedengeran ya. Kedengeran sih kayaknya kata-kata ini. Gue pakai mic ini ya. Kamunya kayak gini nih. Iya. Kalau ditahan, iya lagi. dilepas. Berarti link stabilizer ya kena ya? Ini salah satunya. Dan dari pengecekan ini sebetulnya ini ada yang lain lagi nih Om. Kayak karet stabil. Ini kalau karet stabil ini sekarang dia nggak bunyi, cuman ini potensi bunyinya kenceng nih karena nih Om, bunyi yang dia nggak kedengeran, tapi dipegang nih ada cetak-cetuk nih. Coba Om. Oh iya. Ini karena kenapa? Karena stabil di sini. Kalau diperhatiin ini dalamnya ini di atasnya ini ada ganjelan karet nih Om, yang seharusnya nggak ada. Di sini juga sama nih. Tuh ada karet ganjelan. Karena dia punya karet stabilnya sendiri ya udah habis, udah mati gitu loh. Makanya gue juga nggak ngerti kenapa ini diganjel supaya dipadetin aja karetnya. Oh ini diganjel ya? Ganjel ini nih. Oh iya. Tuh di atasnya ada ganjelan. Berarti ganti aja dong. Ganti aja ini gampang banget. Tinggal dibuka, ganti karet, terus selesai. Sama ada busing arem di sini juga ada kelihatan retak nih. Ini busing arem juga ini nanti kita tinggal ganti busingnya aja gampang. Sama di sini ada engine mounting untuk transmisi belakang juga ada retak sedikit. Tapi ini juga nggak ada bunyi, nggak kedengeran. Cuma udah kelihatan. Udah mulai netes nih. Iya. Ini transmisi ya? Iya. Transmisi apa? Iya. Itu. Baru kemarin ganti sini. Oh ini transmisi. Packingnya kali ya? Iya nih. Kelihatannya sumber bocornya nih dari atas ini. Iya. Kalau bocor-bocor ini di rotary kita nggak handle. Iya. Kita bawa aja nih ntar nih. Rotary itu khusus AC dan kaki-kaki ya guys. Yes. Per-AC-an sama kaki dia nih. Jadi diagnosanya adalah link stabilizer, busing-busing Om ya? Iya, busing-busing sama karet stabil. Kalau untuk bearing nanti kita akan cek sih. Kalau belakang apa Om? Belakang ini coba kita lihat yuk. Stabil juga. Iya Pak. Ini udah keluar ya. Ini loncengnya Pak. Oh iya. Ini untuk link stabil belakang juga sama nih Om. Iya. Ini karena kita belum goyangin ya. Iya. Cuman ini udah tuh. Dia nggak boleh oblak begini Om. Oh iya oblak deng. Dia nggak boleh senteng ini nih. Dia harusnya kaku banget keras. Sama ini nih udah kelihatan ada celah nih. Ini karetnya juga habis. Ini gampang lah, ini sesuatu yang gampang, tinggal ganti karet doang. Bearing juga sih sama bearing ya? Bearing iya, bearing tapi kita nggak bisa ngecek pakai Kyoto Seri mesin, tapi nanti kita bisa periksa dengan cara yang berbeda. Iya. Gitu Om.
Oke. Jadi poinnya, mobil ini bukan sesuatu kerusakan yang berat dan ini normal banget karena pemakaian dan maintenance-nya ya ringan-ringan aja sih. Iya. Soalnya kemarin shock udah diganti gitu. Shock juga mati, Om. Oke. Iya, udah diganti. Udah aman ya? Cuma yang kayak link stabilizer kan baru tahu nih. Baru tahu. Terus busing-busing segala macam, stabilizer depan belakang berarti ya? Iya, depan belakang. Kalau gitu kita biarkan CR-V ini di Profesor Perry Jensen. Ya enggak? Biarkan Rotary yang menghandle semuanya. Siap, mantap. Spare part aman lah ya? Aman. Aman ya? Aman semua. Taruh di sini dulu lah. Siap. Biarkan dia kaki-kakinya diurut dulu. Ya, siap. Direfleksi kaki-kakinya. Nanti sekalian kita pijit-pijit. Pijit-pijit kecil. juga. Iya. Om Ferry, makasih. Oke, thank Ya, you. thank you banget. Lagi-lagi Rotary Bintaro menyelamatkan mobil gua. Om Ferry. Apa kabar? Baik. Gimana jadi nih? Tuh. Nah, ini Kusut. startupnya. Kusut ini. Ini kemarin bunyi yang kita ganti ini adalah link stabil. Ini link Oke. stabil untuk depan dan belakang. Jadi untuk link stabilnya ini udah lemah banget. Iya. Apalagi yang ini nih. Aduh, gampang banget. Aduh, gampang banget. Coba Ya, dulu. gelap. Ya. Lalu karet stabil yang kemarin kita bilang ini udah mulai habis kemakan. Ini yang belakang. Nah, terus ini satu lagi ini bearing Oke. roda yang Ya, belakang. ya. Nah, kita cek kemarin bearing roda pas kita lepas dia ada bunyi, cuman nggak sampai sekenceng itu. Nanti coba dites dulu pada kecepatan tinggi. Kalau memang sampai dia masih bunyi lagi, Berarti dari gearbox. ya dari gardan belakang mesti dicek. Karena kayak kaki udah kita beresin semua. Iya, ini udah beres, ini dia punya bearing udah ganti baru ini. Iya. Gitu. Kemarin yang ngeraung itu bisa jadi emang dari selain dari bearing dari gearbox. Iya. Iya. Hmm. Ini gearboxnya berarti nih kalau misalnya masih meraung Iya, ya. Iya. Ini yang pasti sekarang bearing itu udah kita ganti baru asli, udah pasti oke. Dan stoknya ada. Rotary Bintaro. Jadi langsung gas. Ih, gila. Ini dia nih yang masalah kemarin, ngakuk-ngakuk, bunyi ngakuk-ngakuk-ngakuk. Kalau nggak salah paling parah tuh belakang, Om. Iya, betul, betul. Yang ngakuk-ngakuk, depan belakang lupa gua. Itu dia punya karet dia punya link stabilnya kan yang kendor parah banget itu. Iya. Makanya nih gue bilang kayak, wah ini harus diganti. Tapi kan semua kalau sok emang udah ganti di awal. Nah kayak gini-gini udah kita ganti. Masih ada bunyi juga. Mau nggak mau bongkar gearbox. Iya. Iya, karena bisa jadi beberapa teman juga bilang gearbox tuh pengaruh. Apanya gitu kalau nggak salah ya. Nah nanti kita lihat deh. Mudah-mudahan bukan gearbox. Karena kalau gearbox lebih ribet lagi. Turun gearbox, Om. Aduh, jangan dong. Iya, mudah-mudahan jangan dah. Biar si RV gue sehat. Iya enggak? Jaga kaki udah semua. Ya. AC di sini. Ya. Rotary Bintaro. Yang bagian ini yang kita syuting sekarang, ini khusus kaki-kaki. Ya. Yang kemarin kita syuting itu khusus AC. AC. Jadi spesialisnya ada dua. Ya. AC sama kaki-kaki. Kaki-kaki. Nah, pertanyaannya, cabang-cabang lain apakah ada spesialisnya atau dua jadi satu? Gini, sebetulnya kan kita berdiri awal dari tahun 2000 itu kita tuh dari AC mobil. Ya. 2023 kita tuh baru ekspansi ke layanan baru kaki-kaki. Nah, buat orang biar nggak bingung, jadi kalau AC itu kan kita namanya Rotary Bintaro. Iya. 2023 akhirnya kita bangun bengkel itu jadi namanya Rotary Auto. Itu buat kaki. Rotary Auto artinya kita bisa handle kaki-kaki dan AC mobil. Oke. Gitu. Jadi kalau Rotary Bintaro hanya AC AC mobil, doang. Rotary Auto kaki-kaki dan AC mobil. Oh, baru tahu gua. Gitu. Nah, kalau Rotary Auto di mana aja? Jadi kan total kita ada 10 titik. Iya. Dari Bintaro nih ada 2 nih di sini dan sebelah. Yeah. Nah kalau di sini Rotary Auto, sebelah Rotary Bintaro. Yeah. Karena kenapa? Yang sebelah itu Rotary Bintaro karena memang handle AC doang. Yeah. Kita udah nggak terima kaki-kaki karena Yeah. di sana tuh udah padat banget. Iya. Sama yang kedua, kita yang masih Rotary Bintaro itu adanya di Puri. Kenapa Puri? Karena stall parkirnya terlalu kecil Oke. untuk kita taruh lift Ya. dan Kyoto shaking mesin. Makanya dari seluruh cabang Rotary yang masih Rotary Bintaro tinggal sisa 2. Yang benar-benar spesialis AC itu cuman yang di veteran, yang samping tol, sama yang di Puri. Sisanya Rotary Auto. Rotary Auto semua. Udah. Termasuk yang di PIK. Iya.
Rotary Auto. Rotary Auto. Oke, berarti kalau mau spesialis AC doang itu cuma ada di Bintaro sama di Puri. Sisanya bisa dua-duanya, kaki-kaki betul. sama AC. Betul. Jadi biar nggak bingung. Betul. Terus tiba-tiba lu ke Rotary Bintaro mintanya kaki-kaki. Betul. Kasihnya jauh-jauh. Betul. Ini sekarang kita edukasi juga buat teman-teman. Pokoknya ada dua ya. Rotary Bintaro khusus AC, Rotary Auto, AC dan kaki-kaki. Ih, berat. Soalnya Strawberry. banyak juga orang yang datang ke Puri itu khususnya. Wah, mereka mereka berasumsi bahwa udah ada padahal Rotary Bintaro Puri itu cuma ada kaki-kaki AC doang. Tapi ada yang datang beberapa gue mau benerin kaki-kaki dong. Gak bisa, di sini nggak ada alatnya mas. Salah pahamnya di sana. Iya, ini sekarang kita edukasi juga buat teman-teman Rotary Bintaro dan Rotary Auto. Instagram tapi bisa sama. Kita dari Rotary Auto Official sih, yang pusatnya satu. Tapi kalau untuk cabangnya masing-masing punya Rotary Instagramnya masing-masing gitu. Oke, jadi tinggal diklik aja Rotary Auto.official. Mau Koko Ferry Jensen. Berat. Koko Ferry, thank you banget. Thank you banget. Lu penyelamat gue nih. Thank you banget. Gila. Rotary Bintaro, Koko Ferry penyelamat gue. Sekali lagi mantap. Dan sekarang kita tes CR-V gue biar syahdu, biar nggak deg-degan lagi. Karena kalau gearbox, PR-nya masih panjang. Lagi kok ya. Semoga awet ya. Iya, siap. Okay, Nanti kita kesini lagi. Nanti kita repotin lagi ya. Oke, siap. Thank you, let's go. Kita tes hasil dari Rotary Bintaro. Koko Ferry emang best sih dia. Kuliah 3 SKS. Kalau masalah AC udah kayak kulkas daging. Tinggal kita ngetes di jalan tol nih ngebut. Nah, kita yang jalanan kasar biasa tol yang paling sebelah kiri kan jalan kasar-kasar tuh. Biasanya ada bunyi ngakik-ngakik. Sekarang aman sentosa. Bahkan jalan biasanya bunyi ngakik-ngakik, sekarang aman sentosa. Ini lagi macet nih. Nah, kita tes pas lagi sepi jalanan. Tapi balik lagi jalan biasa udah nggak ada ngikmuk. Kita tes pas sepi ya. Raungan yang kedengeran cuma suara mesin. Aman. Yes, bukan transmisi, suara ban doang. Kemarin belakang tuh. Coba penasaran mah. Please. Jangan ada kedap. Kedap dong, jangan ada suara-suara lagi. Tuh emang tuh kalau Anda pecinta mobil harus peka terhadap frekuensi pada desibel-desibel tertentu. Yes, bukan transmisi. Cuma bearing. Asik. Luar biasa, saudara-saudara. Gila, kenapa gue seneng banget ya? Iyalah, harus seneng. By the way, ini kita ngambilnya dipakai mic boom ya, bukan clip on, jadi masih kedengeran tuh. Kalau ada suara-suara, ini ngeraungnya raung mesin doang nih. Sama suara ban doang. Karena pakai ban AT kan. Hilang lagi, kemarin ganggu banget tuh. Ngedengung kemarin tuh. RPM 3000, RPM 4000, 90, 100, aman sentosa. Tinggal satu PR lagi mobil ini adalah nyari pompa bensin, bos pump yang normal, karena yang sekarang gue masih lem-leman, tapi lem-lemannya memang kuat, cuma kayaknya gak kena gitu. Pengen nyari yang baru gue. Di Jepang tuh discontinue. Kabar dari Om Tato yang ngurus CR-V Gen 1 gue katanya bisa pakai punyanya Gen 3. Kita penasaran. Kapan-kapan kita main lah, udah lama juga. Tapi hari ini gue pengen berterima kasih sekali lagi sama Koko Ferry Jensen dari Rotary Auto.
Kalau kemarin Rotary Bintaro, sekarang terima kasih sama Rotary Auto. Perkakian duniawi syahdu. Tuh emang secara fisik bearing gua nggak apa-apa kemarin, tapi pas diganti, aduh jauh cuy. Terima kasih Ko Ferry, dan terima kasih semuanya yang udah nonton Skutomotif episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Rotary Auto.official sama Ko Ferry Jensen tuh, biar syahdu mobil lu. Sampai jumpa semuanya. Gofar Hilman pamit, salam jebol ke Jebet, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Aman.